Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda semuanya. Apa kabar? Ustazah berharap Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan Ustazah berdoa semoga Ananda beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baiklah, untuk Ananda semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yuk sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa juga untuk berdoa sebelum belajar. Yuk kita baca doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihah. Amin. Pada pertemuan kali ini berjumpa lagi dengan Ustazah Rika Ardianti SPD. Dan pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai fungsi, bentuk, dan juga jenis patung. Oke, pembahasan yang pertama yaitu mengenai fungsi patung. Nah, fungsi patung itu ada 3. Salah satunya yaitu patung itu sebagai fungsi personal. Personal itu adalah untuk kepentingan pribadi. Jadi, fungsi patung itu sebagai fungsi personal artinya patung diciptakan itu hanya untuk kepentingan pribadi atau personal. Kepentingan seperti apa? Kepentingan sebagai ekspresi dari perasaan kita, atau juga sebagai ungkapan pribadi kita, termasuk dari tujuan religi atau sarana beribadah. Nah, tujuan religi ini patung dapat digunakan oleh sebagian umat beragama yang mempercayai patung sebagai dewanya. Nah, contohnya itu pada patung pada zaman dahulu itu dibuat untuk kepentingan keagamaan. Pada zaman Hindu dan Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkan, misalnya raja ataupun pimpinan mereka. Nah, fungsi yang kedua itu adalah patung sebagai fungsi sosial. Artinya, patung diciptakan untuk memperingati suatu kejadian ataupun suatu peristiwa yang bersejarah, atau mengenang jasa seorang pahlawan yang besar dalam sebuah bangsa ataupun kelompok. Jadi, dalam catatan sejarah itu misalnya patung digunakan untuk monumen. Monumen artinya itu seperti kenang-kenangan yang digunakan untuk mengenang jasa. Seperti itu ya. Itu adalah fungsi dari patung sebagai fungsi sosial. Nah, fungsi yang ketiga itu adalah patung bernilai estetika. Arti dari estetika ini adalah keindahan. Nah, artinya fungsi dari patung itu dibuat semata-mata untuk kita nikmati keindahannya saja. Jadi, patung yang dibuat sengaja untuk bernilai estetika itu seperti patung yang digunakan untuk menghiasi sebuah taman, sebagai dekorasi di rumah, di gedung, atau juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Nah, kalau Ananda bisa melihat ketika di rumah-rumah itu kadang ada yang membuat patung, atau pergi ke kolam renang, rata-rata ada patung-patung yang bernilai estetik atau keindahan. Jadi di kolam renang ada ditambahkan patung, itu seperti menambah nilai keindahan dari kolam renang dan menarik, sangat menarik, seperti itu ya. Itu yang dinamakan patung bernilai estetika, seperti untuk dekorasi ya. Oke, setelah kita mengetahui fungsi dari patung, maka kita juga harus mengetahui bentuk dan jenis patung. Nah, yang pertama itu adalah berdasarkan bentuknya. Jadi berdasarkan bentuknya, patung itu ada 2. Yang pertama bentuk figuratif, yang kedua bentuk non-figuratif. Baik, kita akan bahas yang pertama. Bentuk figuratif. Artinya,
Jenis patung figuratif itu adalah patungnya dibentuk dengan meniru manusia atau meniru hewan ataupun meniru tumbuhan yang ada dalam kehidupan nyata kita. Itu adalah contoh dari bentuk figuratif. Nah, coba Nanda perhatikan salah satu contoh patung yang Ustazah tampilkan yaitu patungnya Jenderal Sudirman. Nah, ini adalah sosok figuratif ataupun sosok yang kita lihat meniru bentuk manusia, yaitu si Jenderal Sudirman. Oke, yang kedua berdasarkan bentuk yaitu non-figuratif. Jenis non-figuratif ini merupakan jenis patung yang bentuknya tidak menyerupai bentuk aslinya. Jadi, patung jenis ini biasanya hanya menampilkan garis, lekukan, atau bagian tertentu dari suatu objek. Nah, kalau figuratif tadi patung berbentuk seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, kalau non-figuratif itu biasanya patungnya hanya menampilkan lekukan atau garis atau bagian tertentu. Tidak menampilkan bentuk manusia, tidak menampilkan bentuk hewan, dan juga tidak menampilkan bentuk tumbuhan. Itu ya, untuk non-figuratif. Nah, tadi berdasarkan bentuk. Sekarang kita akan membahaskan berdasarkan jenis. Untuk patung berdasarkan jenis, itu ada dua, yaitu John de Bosse dan juga relief. Nah, yang pertama, patung jenis John de Bosse. Patung jenis ini biasanya bentuk patung yang berdiri sendiri. Artinya dia patungnya tidak menempel. Jadi dia berdiri sendiri pada satu sisi. Dia tidak menempel di bagian manapun. Oke, paham ya? Intinya John de Bosse itu adalah patung yang berdiri sendiri. Selanjutnya, berdasarkan jenisnya ada jenis relief. Patung jenis relief itu merupakan patung yang menempel pada permukaan dinding. Biasanya, patung relief ini menceritakan adegan penting yang terdapat dalam suatu cerita. Jadi harus diingat ya bahwasannya patung jenis relief itu patung yang menempel pada permukaan dinding. Nah, kalau misalnya Ananda berjalan-jalan ke pantai Bali Lestari, itu biasanya ada ketika pintu mau masuk ada jenis patung relief, yaitu patung yang berada dia menempel di permukaan dindingnya. Itu ya bukti nyatanya. Oke, sekarang berdasarkan fungsinya. Jadi ada beberapa patung yang berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah patung religi. Patung religi ini dibuat dengan tujuan sebagai sarana beribadah dan bermakna religius bagi sebagian umat beragama. Jadi patung religi ini fungsinya itu adalah dari sebagian beberapa umat beragama itu mempercayai patung itu sebagai dewa, sehingga patung tersebut dipuja oleh mereka. Yuk coba Ananda lihat, ini adalah salah satu patung Lord yang berada di Malaysia. Nah, yang kedua itu adalah patung monumen. Patung monumen ini biasa dibuat untuk memperingati ataupun mengenang peristiwa dan kejadian yang bersejarah ataupun jasa pahlawan di masa lampau. Jadi monumen ini berkaitan dengan masa lampau yang bersejarah ataupun orang-orang yang berjasa. Yuk coba Nanda lihat patung yang Ustazah tampilkan dalam video, yaitu patung untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Lalu yang ketiga juga ada patung arsitektur. Nah, patung arsitektur ini dibuat untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika dan keindahan. Jadi, patung arsitektur itu berkaitan dengan pembangunan sehingga bangunan terlihat menjadi semakin indah. Ya, fungsi dari patung arsitektur. Coba Ananda lihat contohnya. Jadi ini dalam video Ustazah ada beberapa patung yang berada dalam konstruksi bangunan. Jadi memang patungnya menambah dari
menambah nilai keindahan dari sebuah bangunan. Oke, selanjutnya adalah patung dekorasi. Nah, patung dekorasi ini paling sering ya kita lihat di rumah-rumah seseorang ataupun di taman-taman. Jadi, patung dekorasi ini dibuat untuk menghias bangunan ataupun lingkungan taman, baik taman rumah maupun taman bermain. Nah, coba perhatikan, ini adalah salah satu contoh patung burung ya. Burung, jadi patung ini digunakan untuk mendekorasi taman agar taman menjadi lebih indah. Kelima itu adalah patung kerajinan. Nah, patung kerajinan ini paling sering ya kita lihat kalau misalnya kita sedang berjalan-jalan. Misalnya kita ingin mencari oleh-oleh. Banyak sekali yang menjual patung sebagai cenderamata. Jadi, patung kerajinan ini gunanya untuk dijual oleh pengrajinnya. Yo, coba Anda perhatikan. Jadi, ini memang patung kerajinan banyak sering kita jumpai di saat kita berwisata. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai patung berdasarkan bagiannya. Jadi patung berdasarkan bagiannya itu karya patungnya dibagi menjadi 3. Ada patung dada, patung torso, dan juga patung lengkap. Nah, yang pertama adalah patung dada. Penampilan dari patung dada ini yaitu karya seni patung sebatas dada ke atas atau bagian kepala saja. Patung dada juga disebut patung besti. Nah, artinya patung dada ini si pembuat patung itu hanya berdasarkan bagian dada ke atas, dari dada hingga ke kepala. Inilah yang namanya patung berdasarkan bagian dada. Ya, coba perhatikan ya. Salah satu contoh patung Ismail Marzuki dibuat ataupun diukir dari dada sampai kepala. Yang kedua, bagian yaitu patung torso. Nah, patung torso yaitu karya seni patung yang hanya menampilkan bagian-bagian badan, mulai dari dada, pinggang, dan panggul, atau patung manusia yang tidak memiliki kepala, tangan, dan kaki. Artinya, ketika membuat patung torso, ini hanya menampilkan badan saja. Tidak ada kepala, tidak ada tangan, dan juga tidak ada kaki. Paham ya? Nah, yang terakhir itu adalah patung lengkap. Patung lengkap itu karya seni patungnya menampilkan struktur badan secara lengkap. Artinya, seluruh badan itu lengkap dari kepala hingga ujung kaki. Nah, inilah dinamakan patung lengkap. Jadi, patung tersebut ada kepalanya, ada badan, ada tangan, dan 2 kaki. Seperti itu, paham ya? Mengenai patung dada, patung lengkap, dan juga patung torso. Oke? Nah, setelah kita mempelajari materi mengenai seni patung, mulai dari pengertian, tujuannya, fungsinya, bentuknya, dan bahkan alat dan bahannya, maka untuk materi tersebut atau teori tersebut harus Ananda pahami. Oleh karena itu, agar lebih paham, maka Ananda juga harus membuat praktiknya. Nah, tugasnya adalah Ananda buatlah karya patung dengan memilih alat, bahan, dan teknik yang telah kamu pahami. Oke, jadi saya beri kebebasan, boleh itu kamu menggunakan sabun atau menggunakan kerak lilin dan menggunakan teknik putsir, itu bebas, terserah Ananda ya. Yang terpenting Ananda paham dengan materinya sehingga Ananda dapat mengaplikasikannya dengan membuat patung. Oke? Sekian dari Ustazah. Sebelum Ustazah akhiri, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.